Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Resti Kusuma Prabarani. Pada video ini, saya akan memaparkan sedikit mengenai sebuah sindrom yang bernama Noonan Syndrome atau biasa disingkat NS. Noonan Syndrome ini merupakan suatu kelainan genetik yang bisa terdiagnosa sejak lahir maupun dalam kandungan atau pada masa kanak-kanak. Sindrom ini menyebabkan terganggunya beberapa fase pertumbuhan pada bagian-bagian tubuh tertentu. Seorang anak dengan sindrom Noonan ini memperlihatkan kelainan pada karakteristik wajah, postur tubuh yang pendek, bahkan adanya kelainan jantung. Istilah Noonan Syndrome ini diperkenalkan pada tahun 1963 oleh Noonan dan MK, di mana Dr. Jacqueline Noonan ini merupakan seorang pediatric cardiologist di US. Beliau menemukan bahwa terdapat serial kasus pasien dengan karakteristik wajah yang tidak biasa pada beberapa anak dengan wajah yang serupa, kemudian adanya malformasi, termasuk di dalamnya adalah congenital heart disease. Noonan Syndrome atau biasa disingkat dengan NS dengan kode MIM 163950 merupakan kelainan genetik autosomal dominan. Kelainan ini menghambat perkembangan normal dari beberapa bagian tubuh manusia. Biasanya, sindrom ini disertai dengan adanya perawakan tubuh yang pendek, kemudian adanya kelainan jantung kongenital, biasanya pada kelainan pada struktur jantung tersebut, kemudian adanya keterlambatan pertumbuhan, ditemui juga adanya deformitas dada yang spesifik, serta adanya beberapa karakteristik wajah yang mirip atau serupa, seperti pada gambar di samping ini contohnya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut mengenai karakteristik wajah yang merupakan kunci diagnosis dari Noonan Syndrome ini. Prevalensi dari Noonan Syndrome ini disebutkan dari beberapa jurnal, yaitu sebesar 1:1000 hingga 1:2500. Kasus sindrom Noonan ini 80% bersifat sporadik dan melibatkan de novo mutation. Sisanya 20%-nya adalah keturunan. Apa itu de novo mutation? De novo mutation merupakan perubahan genetik yang terjadi pertama kali di suatu garis keturunan sebagai hasil dari varian atau mutasi pada germ cell, yaitu sel telur atau sperma dari salah satu orang tuanya, atau merupakan varian yang muncul pada telur yang dibuahi selama embriogenesis awal. Hal ini bisa disebut juga sebagai de novo varian, mutasi baru, atau varian baru. Noonan Syndrome dapat dicurigai pada anak-anak dengan kombinasi 2 atau lebih dari karakteristik berikut. Yang pertama, adanya learning disability meskipun ringan, lalu adanya kerusakan jantung kongenital berupa stenosis pada katup pulmoner, kemudian deformitas dada yang tipikal, lalu postur tubuh yang pendek, lalu adanya cryptorchidism, dan yang terakhir adanya riwayat keluarga dengan Noonan Syndrome. Baik, kita masuk ke pembahasan mengenai varian. Noonan Syndrome ini bersifat genetically heterogeneous. Varian-varian pada Noonan Syndrome itu melibatkan gen yang mengkode protein yang berperan dalam Ras-MAPK signaling pathway, yang berperan dalam patogenesis sindrom Noonan. Hal ini akan mengakibatkan adanya disregulasi pathway tersebut. Pada uji molekular didapati mutasi genetik dengan variasi pada beberapa gen berikut. Yang pertama adalah gen PTPN11. Ini merupakan mutasi genetik terbanyak pada kasus Noonan Syndrome, yaitu sebesar 50%.
Kemudian ada juga mutasi genetik pada gen KRAS, itu sebesar kurang dari 15%. Kemudian ada kelainan genetik pada gen SOS1 serta RAF1. Berikut merupakan tabel dari variasi-variasi pada Noonan syndrome. Tiap varian dari Noonan syndrome ini memiliki perbedaan pada gen yang mengalami mutasi serta pada lokasi kromosom yang berbeda. Detailnya bisa langsung dilihat pada tabel ini. Ya, seperti yang sudah saya singgung di depan tadi, patogenesis dari Noonan syndrome ini melibatkan adanya mutasi genetik pada gen-gen yang berperan untuk mengkode protein pada ras MAPK signaling pathway. Dari kebanyakan kasus, memang genetik atau gen yang bermutasi adalah si PTPN11. Dan sisanya ada SOS1, RAF1, KRAS, NRAS, BRAF, dan MAP2K1. Pada kebanyakan kasus Noonan syndrome, dengan mutasi gen PTPN11, ini akan terjadi gangguan pada regulasi signaling reseptor growth hormone. PTPN11 merupakan gen yang mengkode protein SHP2 yang berperan dalam pathway transduksi sinyal, yang mengontrol proses perkembangan seorang individu. Hal ini meliputi pola-pola mesoderm, perkembangan anggota gerak, lalu proses diferensiasi sel hematopoietik, serta valvulogenesis. Terjadinya mutasi pada gen PTPN11 ini akan menyebabkan gangguan atau disregulasi pada pathway yang terjadi, sehingga akan menyebabkan gangguan fungsi peran dari protein SHP2 yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, pembahasan mengenai defek atau kerusakan yang terjadi pada Noonan syndrome. Yang pertama adalah adanya bleeding diathesis. Hal ini merupakan kelainan pembekuan darah disertai riwayat easy breathing dan mudah berdarah. Easy breathing di sini menunjukkan adanya kulit yang rentan atau mudah terluka. Kelainan darah pada kondisi ini dapat terjadi akibat kekurangan faktor koagulan atau disfungsi platelet, serta adanya kondisi koagulopati. Pada kondisi seperti ini, konsumsi aspirin harus dihindari. Kemudian, gangguan yang kedua merupakan gangguan perkembangan. Biasanya hal ini meliputi learning disability dan adanya developmental delay pada anak-anak. Misalnya pada anak yang seharusnya sudah bisa duduk pada usia 8 bulan, namun pada anak tersebut masih belum bisa. Jadi perkembangannya memang terlambat. Selain itu, sebesar 15-35% dari keseluruhan kasus terdapat keterbelakangan mental ringan. Lalu, kelainan selanjutnya adalah adanya kelainan kardiovaskular. Hal ini bisa meliputi congenital heart disease dengan frekuensi sebesar 50-90% dari keseluruhan kasus. Selain itu, juga disertai adanya malformasi dari jantung berupa valvular pulmonary stenosis yang merupakan kondisi di mana terjadinya deformitas pada area katup pulmonar jantung yang mempersempit pembukaan katup pulmonar dan memperlambat adanya aliran darah. Nah, katup pulmonar ini terletak di antara ventrikel kanan jantung dan ada arteri pulmonar. Selain itu, bisa juga ditemui adanya kelainan struktur jantung berupa kelainan septum atrium dan ventricle. Lalu kelainan selanjutnya bisa berupa left axis deviation, yaitu sebesar 90% dari keseluruhan kasus. Left axis deviation ini merupakan gambaran yang didapat atau kelainan yang bisa dilihat dari hasil rekam listrik jantung atau elektrokardiogram.
Selanjutnya merupakan adanya kelainan genitourinaria. 10% kasus di sini akan mengalami abnormalitas ginjal yang dapat diperiksa dari adanya pemeriksaan renal ultrasound. Selain itu, ditemui juga kondisi keterlambatan pubertas serta penurunan fertilitas. Salah satu karakteristik Noonan syndrome pada kelainan genitourinaria ini yaitu adanya cryptorchidism, yaitu testis pada pria atau pada anak-anak yang tidak berkembang atau mengalami gangguan pertumbuhan. Selanjutnya, ada kelainan pada mata. Yang sering dijumpai yaitu refractive error atau merupakan gangguan pada penglihatan. Dan biasanya yang sering terjadi adalah miopia. Lalu, yang keenam adanya kelainan kulit. Yang sering dijumpai yaitu adanya follicular keratosis pada kulit permukaan ekstensor dan juga pada wajah. Selain itu, juga sering ditemui adanya cafe aulite spot. Kelainan yang ketujuh meliputi adanya gangguan limfatik dengan karakteristik berupa limfedema, yaitu merupakan pembengkakan pada kaki dan tangan yang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh getah bening. Selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai deteksi Noonan syndrome yang bisa dilakukan saat prenatal maupun saat postnatal. Jadi, pada fase prenatal, obstetrik ultrasound dan fetal kardiografi bisa dilakukan sebagai screening prenatal. Hal ini sangat direkomendasikan bagi pasien dengan kemungkinan klinis Noonan syndrome pada fetus ataupun dengan adanya keturunan Noonan syndrome. Obstetrik ultrasound bisa dilakukan pada 12, 14, dan 20 minggu kehamilan, kemudian diulang kembali pada trimester ketiga. Sedangkan pada fetal ekokardiografi bisa mulai dilakukan pada minggu ke-18 sampai 20 kehamilan. Selain itu, bisa juga dilakukan uji pada DNA dari darah ataupun cairan amnion. Hal ini bertujuan untuk menganalisis adanya mutasi genetik. Selanjutnya, pada fase postnatal, karakteristik yang utama adalah adanya abnormalitas wajah dan muskuloskeletal, di mana ini merupakan langkah awal untuk mendiagnosis Noonan syndrome. Meskipun karakteristik wajah pada Noonan syndrome ini dapat berubah seiring usia, manifestasi klinis ini sudah cukup untuk menentukan langkah awal dari proses diagnosis. Untuk mengetahui lebih lanjut dan lebih detail, bisa juga dilakukan molecular testing. Sama seperti tadi, tujuannya adalah untuk menganalisis adanya mutasi genetik secara lebih pasti. Diferensial diagnosis dari kondisi Noonan syndrome ini antara lain adalah Leopard syndrome, Turner syndrome, Costello syndrome, dan Aarskog syndrome. Dari keempat sindrom ini, mereka memiliki kemiripan dan manifestasi klinis yang hampir sama sehingga bisa dijadikan diagnosis banding. Seperti yang saya sebutkan tadi mengenai diagnosis awal dari Noonan syndrome, yaitu yang pertama adalah adanya karakteristik wajah yang spesifik. Contohnya seperti pada gambar di sebelah kanan. Jadi karakteristik yang pertama adalah adanya hypertelorism. Di sini adalah kondisi di mana mata kanan dan kiri terpisah jarak yang lebar atau lebih lebar daripada normal. Selanjutnya, bisa dilihat dari matanya, terjadi down slanting palpebral fissure, jadi sudut mata yang bagian luar mengarah ke bawah atau menurun. Selain itu, kelopak matanya juga menebal. Lalu dari telinganya terdapat lipatan telinga yang sedikit mengarah ke bawah
dan posisi telinga yang cenderung rendah dibandingkan normal. Lalu bisa dilihat dari jidat pada anak dengan Noonan syndrome ini, jidatnya biasanya tinggi dengan kepala yang besar. Jadi perbandingan antara jidat dengan wajahnya lumayan besar. Kemudian yang mencolok lagi juga adanya micrognathia. Namun tidak ada pada semua kasus, hanya beberapa dari keseluruhan kasus. Lalu selanjutnya adaptosis di sini adalah kondisi di mana mata tampak terkulai. Dan pasien dengan Noonan syndrome cenderung memiliki leher yang pendek. Kemudian, karakter-karakter yang spesifik ini biasanya ditemui dan lebih jelas pada anak-anak. Sedangkan pada pasien yang sudah mulai beranjak remaja, terdapat karakteristik wajah yang trianguler terbalik atau segitiga terbalik, di mana jidatnya lebar dan mengerucut ke arah dagu. Nah, seiring berjalannya waktu pada pasien Noonan syndrome yang dewasa, seiring berjalannya usia, hampir tidak terlihat karakteristik-karakter ini mulai menghilang, sehingga proses diagnosis akan lebih sulit pada pasien dewasa. Selain karakteristik wajah yang spesifik pada pasien dengan Noonan syndrome, terdapat juga karakteristik lain yang sering ditemui pada pasien dengan Noonan syndrome. Yang pertama, antara lain adalah adanya dada yang lebar dengan bentuk dada spesifik, dinamakan kondisi pectus excavatum. Di sini merupakan kondisi dada yang cenderung cekung dan tulangnya tampak cekung ke dalam. Selain itu juga terdapat brachydactyly. Di sini merupakan kondisi jari-jari yang pendek karena tulang yang pendek. Selain itu, tadi sudah disinggung juga di bagian depan mengenai kelainan genitourinary, yaitu adanya testis yang tidak berkembang pada anak laki-laki. Selain itu, ada juga kondisi rambut yang berbeda. Jadi rambutnya pada masa kanak-kanak dia cenderung tipis dan jarang-jarang, namun bisa berubah seiring berjalannya usia. Kemudian ada juga karakteristik yang ditemui, namun ini tidak terlalu sering pada pasien dengan Noonan syndrome, yaitu adanya abnormalitas dental atau bisa dalam bentuk ketiadaan gigi, adanya gigi natal dan neonatal, enamel hipoplasi, serta adanya supernumeraritis. Berikut merupakan ilustrasi karakteristik wajah yang spesifik pada bayi yang baru lahir. Seperti yang sudah disinggung di awal tadi, ya bisa dilihat pada gambar yang sebelah kiri atas, di sini tampak adanya kepala yang besar dibandingkan dengan wajahnya. Kemudian ada jidat yang lebar dibandingkan dengan wajah bawahnya. Lalu dari matanya tampak adanya kondisi hypertelorism. Kemudian ada lipatan pada area medial mata, lipatan kulit. Kemudian kondisi hidung dengan dasar yang lebar. Lalu adanya filtrum dengan groove yang dalam. Serta adanya leher yang pendek disertai dagu yang kecil. Lalu ini tampakan yang samping. Tampak telinga yang cenderung lebih rendah dibandingkan telinga normal dengan posisi yang mengarah ke belakang atau ke posterior. Selanjutnya pada area tengkuk juga ada excess nuchal skin atau ini disebut juga lipatan kulit pada tengkuk area belakang leher yang berlebih. Lalu bisa juga ditemukan adanya pembengkakan pada area tangan dan kaki. Kalau seperti pada yang saya sudah sebutkan di awal bahwa pembengkakan ini bisa terjadi karena adanya limfedema atau
penyumbatan kelenjar getah, penyumbatan pembuluh getah bening. Kemudian bisa dilihat dari yang gambar yang bawah kanan, ini juga rambutnya cenderung tipis dan jarang-jarang, lalu adanya lipatan mata yang prominen, lalu dasar hidung yang lebar seperti pada gambar yang sebelah kiri atas tadi. Kemudian ada juga beberapa jurnal yang menyebutkan bahwa matanya memiliki warna cenderung hijau muda atau biru muda. Bahkan ada case report yang menyebutkan bahwa anak ini bisa mengalami atau memiliki mata dengan warna yang berbeda dari orang tuanya. Misalnya, orang tuanya memiliki mata yang coklat, keduanya, namun anaknya memiliki mata dengan warna biru muda. Selanjutnya, merupakan ilustrasi dari karakteristik spesifik pada pasien Noonan syndrome pada anak-anak, seperti bisa dilihat pada gambar yang sebelah kiri atas. Nah, di sini tadi sudah disebutkan bahwa semakin beranjak dewasa, bentuk wajah dari penderita Noonan syndrome ini berbentuk segitiga terbalik, yaitu lebar di bagian jidat, kemudian mengerucut ke area dagu. Lalu di sini bisa dilihat adanya jidat yang lebar, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian adanya neck skin webbing. Lalu dagu yang mengerucut kecil. Kemudian kalau dari postur, bisa dilihat pada gambar yang di sebelahnya, terdapat pectosternal deformity, yang tadi sudah saya sebutkan juga bahwa terdapat kondisi dada yang cekung ke dalam. Di sini terdapat bagian sternum bagian bawah mengalami depresi. Jadi cenderung cekung. Kemudian ada juga karakteristik pada ekstremitas atas yang disebut dengan cubitus valgus deformity dari ekstremitas atas, yaitu merupakan bentuk medis di mana lengan bawah miring dari tubuh ke arah derajat yang lebih besar daripada biasanya saat dilakukan kondisi relaksasi. Jadi seharusnya normalnya itu sudutnya itu ke arah bawah, namun ini terdapat sudut kemiringan saat tangan relaksasi. Kemudian nipples pada penderita Noonan syndrome juga terpisah lebar antara kanan dan kiri. Selanjutnya, yang sebelah kanan bawah merupakan ilustrasi dari penderita Noonan syndrome yang sudah mulai beranjak dewasa. Tanpa adanya high anterior hairline, jadi di sini ada bagian rambut yang menguncup di bagian tengah. Lalu adanya wajah yang berbentuk segitiga terbalik masih sama. Kemudian kulitnya juga mengalami keriput. Lalu hal spesifik lainnya adalah adanya lipatan nasolabial yang lumayan terlihat atau tampak dan prominen. Kemudian neck skin webbing juga masih terlihat pada pasien dengan usia dewasa. Selanjutnya, masuk ke pembahasan mengenai manajemen dari kasus Noonan syndrome. Seperti tadi sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa spektrum gejala dan presentasi sindrom Noonan ini sangat luas. Jadi bisa melibatkan kelainan kardiovaskuler, genitourinary, mata, kulit, bahkan dari limfatik juga. Nah, kondisi ini memerlukan diagnosis klinis dan genetik yang akurat untuk mencapai manajemen yang akurat pula. Setelah diketahui diagnosis yang tepat, maka kita bisa menentukan manajemen komprehensif yang sesuai dengan gejala yang ada. Dan hal ini akan membutuhkan
multidisciplinary assessment dan follow up mengenai gejala yang dialami oleh pasien. Manajemen multidisipliner diperlukan dalam setiap kondisi yang muncul pada sindrom ini, sehingga intervensi lebih dini akan memberikan hasil yang lebih optimal pula. Berikutnya, pembahasan mengenai manajemen dari pasien dengan Noonan Syndrome. Pada slide ini, saya lampirkan tabel mengenai manajemen guideline untuk pasien penderita Noonan Syndrome yang saya ambil dari jurnal oleh Tafazoli dan kawan-kawan tahun 2017. Seperti pada tabel, jadi setiap aspek kelainan yang ada pada penderita Noonan Syndrome ini memang harus dilakukan follow up dan pemeriksaan lebih lanjut untuk mencegah adanya kerusakan atau gangguan yang lebih parah. Jadi yang paling pertama merupakan kelainan kardiovaskuler. Jadi pada penderita Noonan Syndrome harus dilakukan pemeriksaan jantung secara menyeluruh, elektrokardiogram, ekokardiogram untuk menegakkan adanya diagnosis dan untuk menunjukkan adanya kelainan pada jantungnya. Jika memang sudah didapati adanya kelainan, maka perlu dilakukan follow up rutin untuk menjaga agar kondisi pasien tetap stabil. Kemudian kelainan dental atau oral ini bisa mulai dilakukan pemeriksaan dari 1-2 tahun setelah mulai ada kecurigaan. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan rutin setiap tahunnya setelah ada terjadinya diagnosis, karena memang ada kecenderungan pada pasien dengan Noonan Syndrome ini memiliki kelainan-kelainan pada rongga mulutnya. Selanjutnya, dari aspek perkembangan, dilakukan pemeriksaan perkembangan pada bayi atau anak-anak dari mulai 6 bulan hingga 1 tahun untuk menegakkan adanya diagnosis apakah ada developmental delay atau tidak. Selanjutnya, jika memang sudah didapati adanya kelainan, maka harus dilakukan screening atau follow up secara rutin bagi pasien dari usia 5 sampai 18 tahun. Selanjutnya, dari aspek pertumbuhan, pada jurnal ini disebutkan bahwa direkomendasikan untuk diperiksa 3 kali dalam 1 tahun dalam 3 tahun awal. Kemudian bisa dilakukan pemeriksaan tahunan dan evaluasi berdasarkan usia penderita Noonan Syndrome ini. Dan di sini biasanya ada juga chart pertumbuhan dari penderita Noonan Syndrome. Selanjutnya, dari aspek gastrointestinal bisa dilakukan rujukan jika memang ditemui adanya masalah feeding problems pada anak dengan Noonan Syndrome. Selain itu, juga jika ada gejala muntah yang berkelanjutan atau sering, ini juga bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke gastroenterologis. Selanjutnya, dari aspek audiological, di sini dilakukan pemeriksaan pendengaran untuk mendiagnosis adanya kelainan. Namun setelah didiagnosis, bisa dilakukan adanya pengulangan pemeriksaan jika ditemui adanya otitis ataupun berhubungan dengan speech delay, karena biasanya pada orang dengan gangguan pendengaran otomatis biasanya akan terdapat speech delay di sana. Selanjutnya, dari aspek ophthalmological juga perlu dilakukan pemeriksaan di tahun-tahun awal untuk mendeteksi adanya kelainan. Karena memang pada pasien dengan Noonan Syndrome ini cenderung memiliki gangguan penglihatan. Lalu dari aspek hematologis bisa dilakukan diagnosis atau cek darah secara rutin atau cek darah lengkap yang kemudian dapat diulang setiap 6-12 bulan, di sini disebutkan untuk screening awal. Lalu juga dilakukan pemeriksaan mengenai faktor-faktor yang berperan dalam penggumpalan darah. Selanjutnya, pada aspek dari ginjal juga bisa dilakukan pemeriksaan ultrasound ginjal, kemudian dilakukan follow up secara rutin, dan jika memang ada masalah bisa dilakukan rujukan lebih lanjut ke
nefrologis. Kemudian dari aspek reproduktif, jika memang terdapat pertumbuhan testis yang tidak normal, bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pada penderita. Di sini bisa juga dilakukan pemeriksaan kesuburan. Selanjutnya dari aspek skeletal bisa dilakukan pemeriksaan pada dada dan tulang belakang. Bisa juga dilakukan ronsen pada tulang belakangnya secara rutin setiap tahun, namun tidak lupa memperhatikan dosis radiasi yang aman bagi penderita. Selanjutnya, jika ada kehamilan, pada aspek kehamilan ini bisa dirujuk ke obstetrician, kemudian untuk mendeteksi adanya diagnosis kelainan Noonan syndrome jika terindikasi dari orang tuanya. Ya, masuk ke kesimpulan. Jadi, setiap dokter dan klinisi sebaiknya mewaspadai adanya kompleksitas dari Noonan syndrome ini. Karena gejala dan kondisi klinis yang luas, sehingga deteksi lebih awal dapat dilakukan untuk memberikan penanganan yang tepat bagi penderita. Berikut merupakan beberapa referensi dari jurnal dan buku yang saya pakai untuk menyusun penjelasan pada video ini. Sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai Noonan syndrome. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.